Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada perkuliahan kita tentang ilmu negara. Pada kali ini kita akan membahas subbab hakikat negara. Harapannya teman-teman pada pertemuan kali ini mampu memahami dan juga menjelaskan apa itu hakikat negara. Hakikat negara merupakan penggambaran tentang sifat negara secara hakiki. Menurut Sohino, negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan negara itu sendiri. Jadi di sini terbagi atas beberapa teori, yakni teori sosiologis, teori yuridis, teori organis, teori ikatan golongan, dan teori dua sisi, serta teori modern. Ketika kita memandang negara, kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa perbedaan teori yang mana menggambarkan apa itu negara berdasarkan teori masing-masing. Ya, melalui teori sosiologis. Teori sosiologis, negara itu dipandang sebagai suatu institusi sosial. Di sini namanya institusi sosial itu pasti membutuhkan makhluk yang lainnya. Dan juga negara tumbuh dalam masyarakat diperlakukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Rudolf Schmidt secara tegas menyatakan hakikat negara adalah ikatan keinginan kelompok masyarakat yang diusahakan selalu tetap statis dengan mengadakan faktor-faktor integrasi pemersatu. Jadi secara sosiologis itu negara itu mempunyai satu cita-cita. Kalau zaman dulu negara itu tidak ingin dianeksasi, sehingga dalam kepercayaan teori sosiologis, negara dibentuk itu untuk mewujudkan suatu cita-cita agar tidak dianeksasi. Teori sosiologis, yaitu perkembangan negara menurut teori sosiologis adalah secara alamiah karena kebutuhan manusia sebagai makhluk, yaitu Homo sapiens, seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang tidak bisa hidup sendiri, dan negara itu membutuhkan manusia-manusia lain, dan manusia itu menganggap negara itu sebagai pranata untuk menjamin manusia mencapai cita-citanya. Pranata tersebut dinamakan negara. Kemudian pada teori yuridis. Di teori yuridis ini, negara sebagai wadah penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum. Negara merupakan personifikasi hukum. Negara diperlukan guna menegakkan hukum tercipta suatu ketertiban. Sehingga hubungan dalam negara bersifat subordinasi. Antar pihak itu pemerintah atau pengatur dengan pihak yang diperintah atau yang diatur. Ada 3 pendapat para sarjana hukum, yaitu negara sebagai objek hukum, Rechtsobjek. Negara dijadikan sebagai objek dari orang-orang untuk bertindak. Negara sebagai alat manusia untuk mencapai suatu tujuan. Misal, kita ingin mencapai tujuan kesejahteraan. Berarti negara diciptakan untuk mencapai suatu kesejahteraan itu. Bersama-sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, negara sebagai subjek hukum, Rechtssubjek. Negara sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, sebagai person dari hukum atau badan hukum, Rechtsperson. Dan ketiga, negara sebagai penghalusan hukum. Negara merupakan hasil perjanjian dengan orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu kemudian membentuk bangunan yang dinamakan negara. Sama dengan halnya teori perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu negara, di mana masyarakat sama-sama berjanji untuk mendirikan suatu negara atau memproklamirkan diri membentuk negara baru. Kemudian teori organis. Organis berarti makhluk hidup.
Namanya ciri makhluk hidup itu pasti ada kehidupan, tumbuh, dan kemudian mati. Nah, negara pun sama. Ketika diartikan sebagai makhluk hidup, yaitu ketika negara itu tumbuh, tercipta, kemudian berkembang, dan ada pula yang mati. Contohnya seperti di Uni Soviet. Negara sebagai suatu bentuk organis dipengaruhi oleh hukum alam, yaitu hukum kehidupan dan kematian. Negara perlu ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis. Jadi wajar kalau misalnya negara Indonesia mengalami perkembangan dinamika hukum, karena itu memang sejatinya sifat daripada makhluk hidup. Karena negara dianggap sebagai makhluk hidup. Raga negara adalah negara itu sendiri. Jiwa negara adalah pemikiran dan semangat nasionalisme rakyatnya. Kalau kita jiwanya berarti Pancasila. Sedangkan negara melalui pemerintah sebagai anggota tubuhnya berkewajiban menyediakan ruang hidup dan kesejahteraan bagi rakyat. Sebagai makhluk hidup, maka negara dapat pula berkembang, namun dapat pula tenggelam. Beberapa negara di dunia yang akhirnya tenggelam, seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, Uni Soviet, Yugoslavia, Jerman Timur, dan Jerman Barat. Sekarang sudah menjadi Jerman. Kemudian lanjut pada teori yang keempat, yaitu teori ikatan golongan. Hakikat negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Negara mengikat gabungan kelompok masyarakat itu ke arah perumusan kehendak bersama dan bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kalau kita bilang berarti ini seperti oligarki, bukan untuk kepentingan tertentu. Kehendak bersama atau kepentingan bersama atau common interest itulah merupakan tujuan negara dioperasionalkan berdasarkan atas kesepakatan bersama di dalam suatu organisasi negara. Konsekuensi dari hal tersebut, maka negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengolah sumber daya alam, mengadakan hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara lain sampai melakukan ekspansi atau mempertahankan diri dari ekspansi negara lain, dari aneksasi tadi. Kemudian teori 2 isi. Apa isinya? Yaitu negara dipandang sebagai social fact, suatu kenyataan sosial. Dan isi yang kedua, negara dipandang sebagai rechtlich institution, sebagai suatu lembaga hukum. Ketika kita melihat negara dari luar, maka akan tampak negara itu sebagai suatu kebulatan yang utuh, yaitu Indonesia. Tapi ketika kita lihat dari dalamnya, negara itu tampak seperti berbagai lembaga-lembaga negara, yakni dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan. Ada lembaga-lembaga seperti DPR, MPR, Presiden, dan lain-lain. Kalau mau mempelajari tentang lembaga negara, kita akan pelajari lembaga negara itu di semester berikutnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui itu gimana kalau misalnya terjadi sengketa antar lembaga negara, terus kewenangan lembaga negara, perbedaan lembaga negara yang independen, dan lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, serta lembaga negara yang disebutkan berdasarkan undang-undang. Negara jika dipandang sebagai social fact, yaitu suatu kebulatan, yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Kemudian teori yang kelima, teori modern, yaitu menurut Miriam Budiarjo, sifat hakikat negara itu meliputi 3 hal. Yang pertama, sifat negara itu memaksa. Dia memaksa warga negaranya untuk bertindak sesuatu atau tidak bertindak sesuatu. Misalnya, ketika kita lihat saat ini terjadi COVID, masyarakat itu dipaksa untuk melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker,
cuci tangan. Jika tidak melakukan hal-hal itu, maka negara memiliki kewenangan untuk menghukum berupa push up atau punishment berupa denda. Itulah sifat negara yang memaksa. Kemudian sifat monopoli, bahwa negara mempunyai sifat memonopoli, merupakan hak yang melekat pada negara. Misalnya, negara memonopoli kekayaan Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sifat negara itu memonopoli terhadap kekayaan negara adalah sah. Itulah sifat daripada negara. Kemudian yang ketiga, sifat mencakup semua. Kata Miriam Budiarjo, semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi setara, setiap manusia itu setara kedudukannya, mencakup semuanya. Keadaan demikian, menurut Miriam Budiarjo, memang perlu, sebab kalau seorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya cita-cita bangsa akan gagal. Jadi inilah sifat-sifat daripada negara. Demikian perkuliahan kali ini. Semoga teman-teman tidak merasa puas dan semoga teman-teman bisa terus mencari beberapa literatur-literatur lain yang ada di luar sana sehingga teman-teman bisa memiliki wawasan yang mumpuni yang bisa dikatakan bahwasanya patut menjadi mahasiswa hukum dan mengetahui banyak pengetahuan tentang sejarah-sejarah negara. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.